Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Reski bersama channel kita Pangkavis Review. Apa kabar teman-teman semua? Jadi seperti biasa, di konten video saya kali ini, saya akan membahas tentang salah satu fauna akuatik yang mungkin teman-teman semua sudah pada tahu. Ini fauna salah satu termasuk ikan hias, yaitu ikan koki. Nah, seperti biasa teman-teman, jangan lupa untuk selalu support channel saya, subscribe, like, dan berikan komentar kalian di setiap video saya, agar saya lebih semangat lagi dalam membuat sebuah konten untuk memberikan edukasi kepada kalian tentang berbagai macam fauna akuatik yang ada di dunia saat ini. Berdasarkan riwayatnya, ikan mas koki merupakan salah satu ikan hasil domestikasi tertua di dunia. Ikan bernama latin Cataseus auratus mulai dipelihara di rumah-rumah pada zaman dinasti Sung di Cina pada sekitar 960 Masehi yang lalu. Lalu mulai dikomersialkan pada dinasti Ming pada 1368 sampai 1644 Masehi, teman-teman. Jadi ikan mas koki kemudian merambah ke Jepang sekitar 1500 Masehi dan masuk ke benua Eropa sekitar 2 abad kemudian. Di negeri matahari terbit, perkembangan varietas mas koki semakin pesat dari hasil perkawinan silang. Dihasilkan varietas baru dengan bentuk yang variatif seperti yang ada saat ini. Ikan mas koki yang dihasilkan antara lain berbentuk bulat, pendek, benjol-benjol, dan bersirip panjang. Varietas ikan mas koki dari Jepang tersebut kemudian memiliki nama latin Cataseus auratus var-japanicus. Dari Jepang, ikan mas koki menyebar ke wilayah Eropa maupun Amerika, kemudian menjadi populer karena dijumpai di toko-toko ikan hias di seluruh dunia, teman-teman. Jadi teman-teman, keindahan ikan mas koki merupakan salah satu daya tarik dari beraneka jenis ikan hias yang populer di masyarakat. Orang memelihara ikan ini sebagai hobi atau sebagai usaha sampingan. Ikan ini memang termasuk kategori ikan hias. Perawatannya juga tetap harus dilakukan dengan baik untuk mendapatkan kualitas ikan yang tinggi. Jadi, untuk memiliki ikan dengan kualitas tinggi, tentunya lingkungan tempat tinggal ikan harus bersih dan mengandung nutrisi yang mencukupi bagi ikan. Bila ingin memelihara ikan ini, untuk usaha, maka perawatan harus dilakukan dengan serius dan memberikan pakan berisi nutrisi yang baik, sehingga warna dan kualitas ikan ini akan baik pula. Selain bentuk tubuhnya yang indah, ikan ini juga terbilang cukup murah. Lalu, penggemar ikan mas koki muncul dari berbagai usia, teman-teman, mulai anak-anak hingga dewasa. Harga ikan ini pasaran sekitar 2.000 per ekor sampai 10.000. Harganya memang murah karena biasanya mereka yang membeli ikan mas koki dengan harga standar di pasaran bermaksud untuk memeliharanya di dalam akuarium. Ada juga nih orang yang memelihara ikan mas koki untuk diikutsertakan dalam kontes ikan. Nah, ikan yang ikut kontes seperti ini harganya berbeda dengan ikan hias biasa. Harganya mulai dari ratusan hingga jutaan rupiah per ekornya, teman-teman. Nah, teman-teman, kenapa banyak yang memelihara ikan mas koki di dalam akuarium? Hal ini dikarenakan karena cara pemeliharaannya cukup mudah. Bahkan, anak-anak bisa memeliharanya sendiri. Ikan yang katanya dibawa dari daratan Cina ini bukan hanya tersedia untuk pasar domestik, namun sudah merambah ke bidang ekspor. Lalu, bagi yang ingin memelihara untuk usaha, modal yang dibutuhkan untuk ikan ini cukup terjangkau. Modal uang sebanyak kurang dari 5 juta rupiah sudah bisa memulai usaha untuk beternak ikan mas koki untuk mendapat keuntungan dalam 20 hari ke depan. Nah, ikan mas koki bisa dipelihara di akuarium, bak semen, atau kolam dan media lainnya. Tidak menjadi masalah media yang digunakan, asal air yang menjadi habitatnya masuk dalam syarat utama, yaitu bersih. Air kolam yang bersih dan terjaga akan memengaruhi keindahan dan kesehatan tubuh ikan ini. Seperti juga memelihara jenis ikan lain, tidak diperbolehkan ada zat-zat kimia yang berbahaya yang masuk ke dalam air, karena akan membahayakan kelangsungan hidup ikan ini. Oleh karena itu, kolam atau akuarium harus secara rutin dibersihkan. Sisa-sisa makanan yang muncul bekas ikan juga bisa menjadi zat amoniak yang mengganggu kesehatan tubuh ikan. Maka, bersihkanlah kolam atau akuarium secara berkala, teman-teman. Perhatikan kandungan oksigen yang cukup bagi ikan mas koki. Untuk mendapatkan kandungan oksigen yang baik di dalam akuarium, caranya adalah sebagai berikut, teman-teman. Kolam tidak boleh terlalu padat.
Artinya, jangan memasukkan ikan terlalu banyak dalam satu kolam. Kolam yang penuh sesak akan membuat kadar oksigen berkurang dan kotoran semakin banyak, sehingga menyebabkan munculnya racun berbahaya bagi ikan. Racun ini bisa menyebabkan kematian. Lalu, beri aerator di dalam kolam yang berfungsi untuk menambah kandungan oksigen larut dalam air. Cara kerja aerator ini cukup efektif untuk menambah kandungan oksigen yang cukup, teman-teman. Nah, sekarang kita membahas cara merawat ikan mas koki. Diperlukan ketelatenan dan ketekunan jika berminat untuk memelihara ikan sebagai ikan hias ataupun diternakan. Ikan mas koki ketika menetas masih memiliki kandungan cadangan makanan dari induknya yang bisa tahan sampai 2-3 hari. Jadi, awalnya ikan ini tidak perlu diberi pakan lainnya. Baru pada hari ketiga, ikan bisa diberi tambahan makanan berupa kutu air atau cacing sutra, teman-teman. Pemberian pakan jenis ini bisa dilakukan hingga ikan mencapai usia 10 hari. Setelah mencapai usia 2 minggu, ikan hanya diberi pakan cacing sutra saja. Di usia ini, ikan mas koki yang dipelihara di kolam sebaiknya tidak terkena air hujan karena tubuhnya sangat rentan terhadap air hujan yang turun langsung dari langit. Ikan ini bisa dipanen setelah 20-22 hari pemeliharaan. Panen di usia ini adalah panen untuk memasarkan bibit ikan, teman-teman. Nah, lalu untuk cara membesarkan ikan mas koki. Bibit yang berusia 1 bulan dimasukkan ke dalam kolam yang memiliki luas cukup untuk menyampung jumlah bibit. Jangan menampung bibit dalam kolam yang terlalu kecil. Bila padat dalam satu kolam, mungkin Anda membutuhkan satu kolam lagi untuk proses pembesaran ikan ini. Pastikan kolam mendapatkan sinar matahari yang cukup. Pakan untuk ikan mas koki yang dibesarkan adalah pelet atau makanan alami. Proses pembesaran memakan waktu hingga maksimal 6 minggu, teman-teman. Ikan akan berukuran sebesar ibu jari orang dewasa dan sudah bisa dihargai sebesar Rp2.000-Rp5.000 per ekor. Jika ikan ini sudah mencapai usia 4-5 bulan, ikan sudah dianggap dewasa dan bisa dijual ke pasaran. Jika ingin menjual indukan, maka usia yang tepat adalah ketika ikan sudah mencapai 8 bulan, baru siap untuk menjadi indukan, teman-teman. Nah, ada tips nih buat teman-teman yang ingin merawat ikan mas koki di dalam akuarium. Jadi untuk merawat ikan ini ada beberapa tips yang bisa bermanfaat bagi si ikan. Tips tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ikan mas koki bisa menyesuaikan tubuhnya dengan suhu di sekelilingnya. Disebut sebagai makhluk berdarah dingin mirip seperti reptil. Namun, perubahan suhu yang drastis juga tidak membuatnya bisa bertahan hidup. Kedua, tingkat keasaman air adalah penting dan ikan ini bisa hidup di air yang memiliki tingkat keasaman sampai pH 7, teman-teman. Lalu, singkirkan hama seperti lumut yang termasuk kategori gulma karena akan mengganggu kesehatan tubuh ikan, juga mengganggu pemandangan dan kebersihan kolam atau akuarium. Lalu yang terakhir, bila memelihara ikan mas koki sebagai ikan hias, maka taruhlah ikan di dalam akuarium yang mendapatkan cahaya matahari yang cukup dan bisa menampilkan segi estetika bagi pemiliknya. Ikan bisa disimpan di ruang tamu atau ruang keluarga agar pemilik juga bisa menikmati pemandangan gerak-gerik ikan yang seringkali menenangkan pikiran. Orang bilang, memandangi gerakan ikan yang indah di dalam akuarium adalah salah satu obat stres yang murah meriah. Maka tidak ada ruginya memelihara ikan mas koki untuk menunjang kesehatan Anda, karena selain mudah dirawat, harganya juga murah, teman-teman. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu video yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Jangan lupa untuk selalu support channel saya, subscribe, like, dan berikan komentar kalian di setiap video saya, agar saya lebih semangat lagi dalam membuat sebuah konten untuk memberikan edukasi kepada kalian tentang berbagai macam fauna akuatik yang ada di dunia saat ini. Terima kasih atas waktunya, teman-teman. Bersama saya Reski, Bangka Fish Review. See you the next video.